Selamat pagi anak-anak dan keluarga besar SD Immanuel. Dengan saya di sini, Miss Chandra dan saya, Miss Wiwik, akan menyampaikan seputar berita kegiatan tengah semester 1 untuk kelas besar. Tema KTS kali ini adalah hasil bumi dan kekayaan alam Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil bumi. Untuk itu, kita sebagai warga negara patut berbangga dan ikut bertanggung jawab menjaganya. Banyak sekali cara untuk melestarikannya. Salah satunya yang bisa kita lakukan adalah membudidayakannya. Nah, berikut ini adalah contoh budidaya ikan lele yang berlokasi di Trubus, Bali, yang terletak di Jalan Imam Bonjol, 100 meter pertigaan Nakula, Denpasar Barat. Halo anak-anak, pada kali ini kita akan berkunjung ke sebuah tempat di mana tempat ini adalah membudidayakan ikan yang sangat bermanfaat untuk kita, biasanya kalian konsumsi pada saat di lalapan. Yaitu ikan apa, Miss Maria? Ikan lele. Nah, di sini juga anak-anak akan mengenal namanya aquaponik. Aquaponik. Nah, apa itu? Ya, apa itu aquaponik? Akan dijelaskan di video ini. Jadi anak-anak terus tonton video ini ya. Ya, jangan kemana-mana. Om Swastiastu, Pak. Perkenalkan kami dari SD Immanuel ya, Pak. Ya. Iya, Pak, kebetulan kami lewat di depan. Jadi kami melihat ada Trubus Bali seperti itu. Apa sih itu, Pak? Trubus Bali itu adalah usaha dari tim kita atau dari PT Trubus Mitra Sejati menjual tanaman buah dalam pot, awalnya begitu. Tapi dari Yoga Farm ini membentuk produsen rumah greenhouse. Rumah greenhouse ya seperti ini. Yang ini ya namanya greenhouse. Ya, Pak. Dimana kita di dalam ruangan, atapnya terbuat dari plastik, dindingnya dari screennet. Jadi udara bisa keluar masuk. Tapi kalau musim hujan kita tidak kehujanan, kalau panas ya kita memang cari untuk panasnya supaya kita dapat terlindungi di dalam ini. Di sini kayaknya kelihatan ada tanaman-tanaman kayak gitu, Pak ya. Apa ada jenis tanaman-tanaman yang bisa di sini ya? Atau memang semua tanaman bisa? Semua bisa. Semua jenis tanaman di dalam greenhouse itu bisa, dan sangat menguntungkan karena dia tidak ketemu dengan predator tanaman dari luar. Ya. Misalkan tanam, gitu ya. kalau karena di sini tempatnya panas, jadi jenis tanaman tertentu aja yang bisa. Tapi kalau sudah di atas ketinggian 300 sampai kayak di daerah Bedugul itu semua dataran tinggi. Semua tanaman bisa, mulai dari sayur, paprika, tomat, apapun lah. Karena kita di sini kita manfaatkan apa adanya. Kemarin kita coba sayur, ternyata juga sayur-sayur tertentu yang bisa kayak kangkung ini, kayak bangsanya sawi. Kalau selada nggak bisa karena butuh dingin. Nah, untuk perawatannya sendiri, Pak, apa ada kiat khusus atau gimana atau gitu? mungkin harus disemprot dengan pestisida seperti Kalau apa? di dalam greenhouse non pestisida. Jadi tanaman kita ini yang penting. Ini kan bisa lihat tanaman dalam polybag, dalam planter bag ini dia medianya terbatas. Nah, media terbatas ini membutuhkan media yang sangat bagus, satu. Yang kedua, butuh siraman air aja. Nanti pemukan berkala seperti misalkan kayak pupuk aplikasi langsung NPK atau urea itu
bisa 3 minggu, bisa sebulan sekali supaya dia bisa bertahan. Tapi yang jelas airnya tidak boleh berkurang. Oke. Tapi yang jelas jenengan ini kalian datang sini terlambat. Oh gitu. Karena ini sudah musim berbuahnya sudah habis. Iya. Itu masih ada sisa-sisa. Ini sudah jatuh dia. Iya. Ada Oh gitu, kira-kira 2 Pak. minggu yang lalu itu Iya. semua buah, semua berbuah. berbuah ya. Nah, kami lihat kok ada kayak kolam gitu Pak ya. Yang Itu di apa sini, ya? Ini sistem budidaya aquaponik. Jadi Ayo kita deketin ke sana Ya. Pak, lihat Iya. Pak. kita budidaya di dalam kolam ini berisi ikan. Ya. Iya. Ya. Kita kasih pakan, airnya kita tarik ke atas, ditampung, dijadikan media tanam kangkung. Atau Iya. yang bisa media tanam kangkung itu, kalau boleh saya kasih tahu, medianya dia tidak di tanah tapi di air. Oh, di gitu. air. Kayak hidroponik Nah, itu ini ya Pak. Iya. Hidroponiknya. Iya. Tapi dari ikan ini diangkat ke sini. Oh gitu. Iya iya. Ya. Jadi kotoran ikan ini bisa memberi pupuk kangkung. Tapi Otomatis jenis langsung tanaman ya. tentu saja, Oh kayak gitu. kangkung itu Ya. kan dia Ya nutrisi ini tak perlu banyak air gitu. Iya, iya. Iya Pak. Iya, Pak. Waduh, ternyata banyak ya Miss Maria ya. Iya. Jadi ada budidaya tanaman, Iya, budidaya benar ikan, sekali. dan sayur-sayuran juga ada di tempat ini. Iya. Iya. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Ya, Bapak, terima kasih. Ya, semoga nanti anak-anak kami bisa mengikuti bagaimana kondisi seperti ini. Iya. Greenhouse ini kan salah satu untuk menjaga pemanasan global ya. Apalagi saat ini kan musim panas seperti ini ya. Terima Bisa kasih. saya tambahkan lagi Kak? Iya, ya Pak. Jadi gini, Lihat ke sana. jadi Pak Yoga ini sebagai owner dari Yoga Farm, Iya. dia konsepnya adalah ketahanan pangan. Nah, beliau ingin mengajarkan kita bahwa bagaimana cara bercocok tanam secara yang baik dan benar. Iya. Artinya gini, kita membuka kesempatan kepada teman-teman guru-guru, anak-anak untuk belajar. Itu belajar ya. Jadi kita membuka kesempatan keluarga. Iya. Nah, kalau misalnya ada anak-anak atau guru yang mau belajar, silakan. Siapa? Iya, iya. Nanti kami infokan lagi. Ya. Terima Terima kasih kasih Bapak. Pak untuk infonya. Pak Aji, Pak Arman, terima kasih. Ya anak-anak, sekarang kita ada di Kolam budidaya ikan lele. Nah, di sini kita sudah bersama Bapak Arta dan Bapak Aji kembali. Nah, kita akan tanya-tanya anak-anak bagaimana cara membudidayakan ikan lele supaya berhasil. Mari kita tanyakan bersama-sama. Baik Bapak, kami kembali bertanya ya. Di sini Iya. ini kok ada kayak ember-ember besar kayak gitu ya. Iya. Nah, ini fungsinya untuk apa ya Pak ya? Ini adalah kolam terpal bulat diameter 3 meter untuk budidaya ikan lele skala rumah tangga. Jadi Iya. dalam satu kolam ini bisa diisi 1.500 sampai 2.000 ekor bibit lele ukuran 3 sampai 5, ukuran 35 cm lah istilahnya. Itu nanti selama budidaya itu lama budidaya 60 hari. 60 hari. Nah, Berarti untuk 2 bulan. bisa panen Iya. konsumsi ya. Iya. Konsumsi itu ukuran 8 atau 8 sampai 10 itu sudah Iya. bisa panen. Iya. Dan pasar Bali sangat Nah, memerlukan sekali iya. Iya, karena benar. di Bali lele selama ini masih support dari Jawa, dari Banyuwangi, dari Jember. untuk hasil yang segitu banyaknya itu dipasarkan kemana saja Pak? Langsung ada yang membeli. Oh ada gitu, langsung datang ke sini. Jadi Oh ada gitu, yang nggak usah memasarkan repot-repot. ke pasar. Iya, iya. iya. gitu. Oh gitu. Jadi nanti ada yang langsung ngambil semua hasil panen. Oke. Boleh Pak ceritakan sedikit bagaimana cara membudidayakan ikan lele yang baik, terus apa juga nilai Tips-tips, tambahnya? iya. Tipsnya itu Pak. Jadi gini, untuk budidaya lele sebenarnya dari bibit 35 itu bisa dilakukan seleksi nanti setelah budidaya umur 3 minggu sampai 4 minggu supaya nanti kita bisa dapat hasil panen yang rata. Nah, Biar mungkin gede ukurannya ukuran sama. bisa sama, ya. ukuran kecil nanti bisa yang kecil, yang besar bisa yang besar Iya, dengan tujuan
sekali panen bisa langsung diangkut semua, tidak usah dipisah-pisah lagi. Iya. Nah, setelah kita bisa tambahin budidaya di atasnya dengan tanam kangkung. Seperti ini ya Pak. ini. Iya. Nanti kangkung itu umur 21 hari bisa panen. Setelah dipanen yang pertama, nanti panen keduanya, panen lele juga panen kangkung lagi. Oh, berarti bisa bersamaan ya panennya ya. Iya. Iya. Oke. Dan Bapak nilai boleh tambah. saya lihat diangkat satu lelenya Pak, kayak gimana? Ada? Lari ke tengah dia. Ini kangkung ini rata-rata dia makan. Makanya ini Agak-agak gitu ya. Iya. makanya kita Ini gimana caranya? Oh gitu. Anak-anak lele yang sudah siap panen. Wah, Wah, besar banget ya. Wah, ini bisa jadi indukan ini. bisa jadi induk nanti. Oh. Sudah? Iya. Anak-anak, kembali lagi bersama Miss Maria. Dan Miss Dewi, Nah, lokasi kita hari ini ada di pantai. pantai yang dekat pasar Kedanganan. Ya. Apa yang kita cari di sini, Miss Dewi? Iya, karena anak-anak tadi kita sudah melihat bagaimana budidaya ikan lele. Nah, sekarang kalau tidak afdol tanpa kita membeli ikan. Nah, Di pasar Kedonganan ini kita bisa membeli beraneka macam hasil dari para nelayan yang menangkap ikan. Nah, ada ikan mulai ikan kecil sampai ikan yang besar. yang Ya, pastinya hasil ikan laut ya anak-anak. Dan- Yuk ikuti perjalanan kita. ayo. Nah, kita tadi sudah melakukan transaksi jual beli di dalam dan kita membeli ikan. Nah, ikan ini juga bisa langsung dibakar dan dimasak sesuai dengan selera. Nah, anak-anak, ikan yang sudah kita beli di pasar Kedonganan tadi kita bakar. Nah, kita bakarnya seperti ini anak-anak ya. Tapi panas sekali. Seperti ini. Ya, kita dibantu oleh belinya yang di sini yang membantu untuk membakar, ya. Kita lihat ya cara bakarnya kayak gimana. Tadi kita sudah menyimak budidaya ikan lele mengunjungi pasar ikan di Kedonganan. Nah, sekarang kita akan sama-sama membuat kreativitas melukis di atas tote bag yang bertemakan ikan. Halo, selamat pagi semuanya. Oke, dalam kegiatan KTS atau kegiatan tengah semester, nah hari ini Mister akan mengajarkan
melukis pada media tas. Nah, nanti anak-anak akan dibagikan tasnya seperti ini. Nah, kemudian alat-alat yang perlu anak-anak siapkan adalah pensil, spidol, kuas, dan akrilik atau cat warna air ya. Oke, seperti ini. Nah, mungkin ada juga yang warna lainnya. Nah, kemudian untuk alat-alatnya nanti anak-anak siapkan terlebih dahulu. Kemudian media gambarnya sudah dibagikan. Nah, satu lagi adalah media alas. Jadi Mister sudah menyiapkan media alas berupa kertas di dalamnya. Nah, nanti anak-anak bisa pakai kertas yang lain, masukkan ke dalam tas. Jadi masukkan ke dalam tas. Tujuannya adalah agar tidak tembus sampai ke bawahnya. Oke ya, untuk gambarnya nanti anak-anak bisa gambar sesuai dengan imajinasi sendiri. Nah, untuk temanya agar biar seragam semua, kita angkat kekayaan laut Indonesia. Nah, untuk kekayaan laut Indonesia nanti anak-anak bisa membuat gambar ya alam bawah laut ya, seperti ikan, kerang, terumbu karang, agar kelihatan lebih bagus. Kalian kombinasikan dengan yang berhubungan dengan kekayaan laut. Oke, kita langsung saja akan gambar untuk sketsa dasarnya. Nah, nanti anak-anak bisa ikuti Mister ataukah untuk mencari gambar yang lainnya. Nah, untuk yang pertama nanti kalian siapkan penggaris terlebih dahulu. Nah, kita ukur yang mau kita buat agar kelihatan sama. Kalau di sini Mister cari 5 cm ya. Jadi jaraknya antara pinggir kertasnya sama yang mau kita gambar Mister ukur kurang lebih 5 cm. Nah, berapapun boleh. Nanti kalian mau lebih kecil, mau lebih besar. Nah kalian kombinasikan sendiri ya sesuai dengan keinginannya. Oke, untuk gambarnya Mister langsung saja akan membuat garis ya. Kebetulan ini Mister sudah langsung sketsa. Nanti anak-anak ikuti videonya. Nah, misalkan baris, kalau bisa anak-anak memakai spidol anti air atau spidol permanen ya. Nah, karena Mister di sini memakai spidol yang kecil saja. Oke, kita akan garis pinggirnya. Oke, garis pinggirnya sudah jadi. Nanti kita langsung sketsanya. Oke, nanti untuk pembuatannya kalian digambar sketsanya sesuai dengan keinginan imajinasi kalian sendiri. Ingat ya, temanya kekayaan laut Indonesia atau pemandangan bawah laut Indonesia. Kita buat sketnya untuk ingat ya, di bawahnya harus dialasi nanti kalau dicat agar tidak tembus ke bawahnya. Jadi anak-anak bisa kasih alas kertas ataukah triplek atau yang lainnya juga boleh. Nah, ini adalah sudah selesai sketsanya, buat gambar yang sederhana saja. Oke ya, kemudian
kita lanjutkan dengan mewarnai. Nah, untuk mewarnainya nanti anak bisa kombinasikan antara krayon, pensil warna, juga cat air ya. Tapi di sini saya akan membuat warna dasarnya cat air. Oke, kita akan langsung saja untuk membuat dasar-dasar untuk cat airnya. Oke, tambahkan warna putihnya warna hijau. Oke, untuk mempercantik setelah mewarnai, nanti anak-anak boleh hias dengan stipo atau cat ataukah pensil warna ataukah apa, nanti untuk mengkombinasikan warna-warna yang kalian mau inginkan untuk menciptakan warna yang terang. Kali ini misalkan menggunakan warna putih stipo sebagai untuk terangnya. Kita coba sini pada gelembung-gelembungnya. Nah, misal memakai warna putih stipo. Kita coba nanti anak dihias agar kelihatan lebih menarik. Kita akan kasih warna yang lebih terang agar kelihatan lebih menarik, penyinaran pada terumbu karangnya. Kita bisa buat yang model-model lainnya untuk menciptakan warna-warna yang lebih terang. Ya, untuk hias saja misal kira sudah cukup. Nanti anak-anak coba membuat kreasi yang lainnya agar lebih terang lagi. Nanti anak-anak bisa buat gelembung-gelembung airnya, ataukah nanti buat semacam seperti gelombang air di sini misalnya seperti ini. Nah, kita buat garis bergelombang seperti ini agar kelihatan seperti di dalam air. Nah, kayak gitu. Jadi anak-anak nanti bisa kembangkan lagi. Nah, sekilas seperti itu agar kelihatan lebih hidup lagi, airnya bergerak. Nah, mungkin menggunakan medianya pemutih atau tip ek media, kira bisa kembangkan dengan warna ataukah
dengan yang lainnya. Oke, untuk gambar pada media tas hari ini saya kira sudah cukup. Nanti anak-anak bisa kembangkan lagi, ataukah bagian pinggirnya nanti anak-anak bisa tambahkan lagi. Oke, untuk kegiatan tengah semester hari ini saya kira cukup sampai di sini dulu. Ya, semoga nanti bermanfaat, mendapatkan hasil yang lebih bagus. Oke, selamat bekerja. Demikianlah pembacaan berita yang dapat kami sampaikan. Akhir kata, selamat beraktivitas dan berakhir pekan. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Sampai jumpa pada kegiatan selanjutnya. Tuhan memberkati.